Tegakkan kepalamu. Sebentar lagi namamu akan dikenang sebagai pahlawan Mataram. Prajurit-prajuritku yang gagah, dengan berat hati, aku harus menitipkan perjuangan ini kepada kalian. Perang ini bukan untuk ingsun. Ini perang suci. Untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hobi Dolan teman-teman. Sekarang kita berada di kompleks Keraton Mataram Kota Gede ya. Jadi kali ini kita mau melihat Istana Sultan Agung yang ditemukan belum lama ya. Jadi dulu itu rata dengan tanah, cuman sekarang itu ditemukan. Nah, kita melihat dari dekat tempat-tempat masa kecil Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Jadi komplek ini berada di Kota Gede, Yogyakarta teman-teman. Sebelum pindah ke Keraton Kerto ya. Ini pintu masuk dari sebelah utara. Nah, di depan kita ini masjid dari pertama kali dibangun masjid ini. Jadi sudah berumur sekitar 4 abad lebih, 4,5 abad kurang lebih. Keunikan masjid ini, dia arah kiblatnya itu benar teman-teman. Jadi tidak ada perubahan dari dulu hingga sekarang ya. Nah, ini dulu yang membikinkan namanya Panembahan Senopati. Dulu benar, ilmu falaknya benar. Jadi sampai sekarang arah kiblatnya itu tidak bergeser. Jadi pas. Jadi soft jamaahnya itu pas itu. Dan masih dipertahankan. Desain zaman dulu ya. Ini diberi parit sebelum masuk masjidnya itu. Kalau zaman dulu itu biar orang kan banyak yang belum pakai sandal ya teman-teman. Jadi sebelum masuk masjid minimal kaki itu terbasuh oleh air. Jadi tidak terkena kotoran gitu. Kalau ini serambinya. Dan ini lingkungan keratonnya teman-teman. Jadi sejarahnya dulu tempat ini adalah merupakan kabupaten ya, daerah kadipaten gitu ya, yang memegang kekuasaan itu Ki Ageng Pemanahan. Jadi adipatinya itu Ki Ageng Pemanahan dulu dari di bawah kekuasaan Pajang Solo ya teman-teman, di mana rajanya itu Sultan Adiwijoyo di sana. Kemudian di sini merupakan bawahannya ya, jadi bawahan Keraton Pajang. Kemudian pada tahun 1584-an ya, itu Sultan Adiwijoyo itu wafat, mangkat itu. Kemudian terjadi pergolakan di Solo ya, di Pajang itu. Istilahnya itu
kepemimpinan biasa teman-teman, dari anak-anaknya itu cerah itu loh, rebutan kekuasaan yang akan dijadikan raja penerus itu, Pangeran Benowo dan Aryo Pangiri itu. Rajanya kemudian dipegang oleh Aryo Pangiri. Sebenarnya harusnya Pangeran Benowo, karena Pangeran Benowo itu putra mahkota, tetapi Aryo Pangiri sebagai mantunya itu yang menjadi raja. Itu terjadi pertempuran gitu ya, maksudnya itu gejolak di dalam keraton gitu. Lalu di sini Ki Ageng Pemanane itu kemudian mendirikan kerajaan baru gitu, karena di sana baru gonjang-ganjing kan. Nah, di sini kadipaten berdiri menjadi kerajaan, yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam Yogyakarta, di mana rajanya itu putranya Ki Ageng Pemanane, yaitu Panembahan Senopati. Panembahan Senopati sendiri, beliau itu bertahta tahun 1586 hingga 1601 ya. Beliau wafat itu 1601. Jadi beliau memimpin Mataram Islam Yogyakarta, kota gede ini, sebagai raja yang pertama di sini. Beliau itu mempunyai beberapa istri, kurang lebih 4 istri teman-teman. Waskito Jani, Ratno Jumilah, Roro Semangkin, Nyai Adisoro, dan saya nggak tahu ya selirnya berapa. Jadi setelah itu kemudian tahta itu diwarisi oleh putranya, yaitu Panembahan Anyokrowati. Beliau wafat kan 1601, Panembahan Senopati. Kemudian diteruskan tampuk kekuasaannya oleh putranya, Panembahan Anyokrowati. Itu singkat teman-teman, dari tahun 1601 hingga 1613. Sekitar 12 tahun memimpin kerajaan Mataram Islam Kota Gede ini. Beliau itu mempunyai beberapa istri ya. Permaisurinya itu Dyah Banowati, yang merupakan putra dari Pangeran Benowo. Jadi cucu Sultan Adiwijaya Pajang ini merupakan, atau dikenal dengan Kanjeng Ratu Mas Hadi. Kemudian Ratu Tulungayu permaisurinya. Kalau selirnya ada beberapa teman-teman gitu. Gelarnya itu Panembahan Anyokrowati itu sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Adi Prabu Anyokrowati Senopati yang Alogo Saidin Panotogomo. Jadi karena kerajaan Islam belakangnya itu ada gelar Saidin Panotogomo teman-teman. Nah, setelah Panembahan Anyokrowati ini wafat ya, dia kan nggak lama, sekitar 12 tahun itu, dan meninggalnya itu bukan karena sakit teman-teman. Ada kecelakaan ketika berburu di Krapyak itu loh, di sana. Nggak tahu ya itu, kalau sejarahnya itu macam-macam. Ada yang beliau itu dibunuh, ada yang kecelakaan jatuh dari kuda, dan lain-lain lah gitu. Intinya kurang lebih 12 tahun beliau itu memimpin gitu. Lalu setelah itu baru diangkat penggantinya, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sebelum Sultan Agung itu diangkat, sebelumnya itu diangkat dulu, yaitu putra mahkotanya itu Pangeran Martopuro itu. Cuman beliau itu kan punya cacat ya, jadi cacat fisik gitu, dimana dia tidak bisa memerintah dan juga masih kecil gitu teman-teman. Dia diangkat cuma sehari. Setelah satu hari digantikan Sultan. Uga ngersakake putraku sambut silaning akrami karo putrine Adipati Batang kang sak mengkone bakal jumeneng garwa pati kang sinebutan Kanjeng Ratu Kencana.
sini teman-teman. Apa namanya itu, Sultan Agung kecil itu tumbuh berkembang ya di sini, di dua raja yang tumbuh di sini. Kita akan pindah ke apa namanya, Keraton Kerto yang ditemukan belum lama ini ya, Keraton Istana Sultan Agung yang ada di Pleret Kerto sana teman-teman, kurang lebih 6 km dari sini. Jadi kan dulu istilahnya di sini sudah ramai banget ya. Sultan Agung itu memindahkan istananya itu tahun 1618. Beliau kan naik tahta 1614. Kemudian mempersiapkan istananya dibangun di sana. Lalu baru pindah 1618. Kita lihat kedaton dari Mataram Islam Kota Gede ini di sini. Nah, kita menuju area kedaton. Kalau ini dulu area keraton teman-teman, di kanan dan kiri kita ini. Kita ke area kedaton ya. Di sana ada peninggalan kayak singgasana atau apa itu ya, beberapa peninggalan. Cuman adanya di dalam apa namanya itu bangunan itu teman-teman, kayaknya biasanya ditutup sih, nggak dibuka ya. Nah ini, nah di depan ini ada namanya Batu Gilang gitu. Nah, di sini adalah areanya teman-teman. Nah, ini ada ringin besar banget. Nah, di dalam ini masih tertinggal namanya beberapa peninggalan ya. Batu Gilang, Batu Gateng, dan Batu Gentong. Batu Gilang itu ya singgasana Panembahan Senopati atau tempat untuk istirahat itu loh. Ya bentuknya batu. Batu Gentong itu untuk wudhu, tempat penyimpan air untuk wudhu itu. Dan beberapa peninggalan di dalam, cuman ditutup teman-teman, tidak dibuka ya. Jadi inilah area istana 4,5 abad tahun yang lalu ya. Sekarang jadi pemukiman warga sekitar. Di sini Sultan Agung kecil bermain-main teman-teman dulu di sini. Nah, ini Batu Gilangnya masih di dalam, cuman dikunci ya, nggak ada di dalamnya soalnya. Nah, kita melihat benteng Baluwarti, benteng luar dari istana. Jadi bentengnya juga sudah bagus teman-teman, sudah tinggi, sudah memakai batu bata dulu itu. Karena di sini 2 kali raja ya yang bertahta di sini itu. Jadi agak lama juga. Sebelumnya kan kabupaten, kemudian menjadi kerajaan besar. Kita pindah ke benteng Baluwartinya. Ini cagar budaya Benteng Cepuri. Nah, ini bentengnya teman-teman. Kita lihat dari sana ya, dari atas sana. Nah, ini benteng Cepuri teman-teman. Jadi berarti ini bagian dalam ya. Kalau benteng Baluwarti di Jogja itu bagian luar, tapi sepertinya ini juga benteng yang bagian luar ya. Masih utuh loh, tapi bagian bawahnya aja. Ini. Lihat batanya yang dipakai. Jadi besar-besar ya. Segini teman-teman, 4 jari tebalnya, lebih hampir 5 jari ya tebalnya itu. Segini tebalnya, panjangnya 1,5 jengkal itu, lebarnya 1 jengkal kurang lebih. Jadi besar dan tinggi, lebarnya sekitar ada 2,5 meter.
Dan dulu pastinya tinggi nih. Ada biasanya kalau beteng tuh 5-6 meter tingginya itu. Ini beberapa masih tertinggal, tapi kebanyakan sudah hancur teman-teman. Yang di sana itu sudah bongkar oleh warga ya. Diambil kemudian dijadikan rumah. Nah, ini masih tertinggal yang di sini. Ini 4,5 abad tahun yang lalu sudah membuat benteng seperti ini modelnya teman-teman. Nah, kita sekarang pindah ke istananya Sultan Agung ya, yang pindah. Ini kan sampai 1618. Jadi setelah 1618 istana di sini ditinggal ke Kerto, Istana Kerto. Kita pindah ke Istana Kerto. Jadi ini kondisi jalan di kota gede ya teman-teman. Dari batu yang ditata, batu alam itu loh, yang ditata, bagus banget ya. Jadi dia tidak aspal dan bukan paving, tapi dari batu alam. Nah, dulu ini kawasan keraton teman-teman. Ya, kita sudah sampai di daerah Keraton Kerto teman-teman. Ini sudah di daerah Kerto ya, Pleret, Bantul. Jadi dulu ini merupakan kompleks Keraton Kerto di sini. Sekarang sudah menjadi tempat tinggal masyarakat ya. Dan beberapa tahun yang lalu itu ditemukan titiknya tuh teman-teman di sini ternyata. Dulu kan rata dengan tanah, nggak tahu tempatnya. Ya, ini di depan ini sebelah kanan kita ini ditemukan titik dari Keraton Kerto. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ya, kita coba masuk ke dalam ya. Ini alhamdulillah ya, sampai juga di sini. Cagar Budaya Situs Kerto. Nah, ini merupakan istana dari Sultan Agung Hanyokro Kusumo teman-teman. Pindah ke sini tahun 1618. Jadi sudah sekitar 4 abad lebih yang lalu ya. Ini dibuat tempat ya untuk melintas daripada tempat ini. Ini namanya Siti Hinggil teman-teman dulu. Di sini itu Siti Hinggil. Jadi kalau keraton itu ada beberapa bagian ya, ada alun-alun. Alun-alunnya di sebelah sana teman-teman. Cuman sekarang jadi tempat tinggal penduduk. Kemudian biasanya ada pagelaran. Kemudian ini Siti Hinggilnya. Siti Hinggil itu tanah yang ditinggikan, biasanya untuk pertemuan raja dan para punggawa atau tamu gitu. Kemudian baru ke datonya di sebelah sana. Jadi memanjang gitu biasanya keraton, konsep desain keraton itu. Ini diekskavasi beberapa tahun yang lalu dan progresnya lumayan bagus. Ini belum dibuka untuk umum, nggak tahu nanti sampai kapan ya targetnya. Kita nanti tanya-tanya ke petugas kebudayaan daerah Bantul. Nanti tetap berkembang terus teman-teman. Ini masih petugas saya. Loh mas, kita jalan-jalan muter. Jadi ada bata-bata ini peninggalan dulu teman-teman, itu masih asli ya. Itu bata. Di Keraton Kerto ini tidak ada namanya benteng baluarti yang tinggi besar gitu, tertinggal di sini ya. Nah, ini sketsa dari Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Nah, kurang lebih analoginya atau desainnya seperti ini teman-teman, divisualisasi ya,
seperti keraton-keraton itu seperti ini ya. Kayu, ompak, dan sitinggil kayak yang di keraton itu. Jadi sekitar sini tidak ada namanya beteng-beteng yang tinggi besar itu teman-teman. Karena apa? Dulu dari sejarah yang pernah saya baca itu, betengnya itu dibuat dari kayu, jadi gelondong-gelondongan itu loh. Kemudian ditata mengelilingi tempat tinggal raja. Jadi ya musnah kan dari kayu ya teman-teman. Berapa puluh tahun gitu kan habis ya. Kalau terbakar juga hangus gitu. Jadi tidak ada peninggalan-peninggalan fisik secara fisiknya. Dan ini tempat Sitihinggilnya, Lemah Dhuwur gitu. Ini hanya satu-satunya bekas peninggalan Sultan Agung ya teman-teman di sini. Nah, ini belum ada narasinya. Nanti ke depan ini akan diberikan narasi ini tempat apa gitu kan di sini. Jadi bisa menjelaskan tempat ini langsung kepada para wisatawan setelah nanti dibuka. Itu juga bagian yang belum selesai teman-teman di ekskavasi ya. Jadi perlu saya ulangi, Sultan Agung itu merupakan putra dari Panembahan Hanyukrowati ya, dari Permaisuri Kanjeng Ratu Mashadi. Jadi sekarang itu makamnya ada di Imogiri sana teman-teman. Kalau ibundanya Raden Ratu Mashadi itu, Kanjeng Ratu Mashadi itu ada di Giriloyo, dekat dari makam Sultan Agung, sekitar 1 kilo pemakamannya itu. Kalau Sultan Agung sendiri kan di Pesarian Pajimatan Imogiri yang ada di Imogiri itu. Dulu kita sempat share untuk tempatnya ya, besar, tinggi, dan megah teman-teman di sana itu. Sultan Agung itu nama kecilnya dinamakan Raden Mas Jatmiko atau Raden Mas Rangsang gitu ya. Dan beliau dinobatkan menjadi raja itu 1614 setelah ayahandanya wafat itu. Yang tadi kita sampaikan bahwasanya wafatnya karena kecelakaan ketika berburu rusa di Krapyak itu. Kemudian mempunyai permaisuri ya setelah menikah itu. Jadi dari permaisuri yaitu Ratu Kulon, putra dari Kesultanan Cirebon, dan Ratu Wetan, putri dari Adipati Batang. Gitu. Beliau itu mempunyai gelar teman-teman, dan gelarnya itu dipakai terus sampai Kerajaan Surakarta, Kasunanan Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta. Itu seperti ini. Sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo Senopati ing Alaga Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Halifatullah Tanah Jawi. Jadi sampean dalem ingkang sinuwun itu sama, kemudian tengahnya nanti ganti sesuai dengan raja yang diangkat. Kemudian Senopati ing Alaga Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Halifatullah Tanah Jawi. Jadi pemimpin tertinggi dari agama Islam di tanah Jawa saat itu. Kan kekuasaannya ini merupakan kekuasaan yang besar teman-teman. Tanah Jawa sampai Sumatera hingga Kalimantan ya, Madura itu di bawah kekuasaan Sultan Agung. Beliau itu cerdas ya, karena beliau itu santri, adil gitu ya. Walaupun memang ada pemberontakan kecil ada di masanya itu. Setiap raja mesti mengalami seperti itu. Tetapi politik dia itu bagus teman-teman. Jadi para adipati dia itu membuat struktural administrasi, struktural pemerintahan yang bagus. Dibuat kadipaten-kadipaten, kemudian setiap adipati pemimpin itu ditempatkan di wilayah ini. Misalkan ini kan Sitihinggilnya ya di sekitar sini. Adipati Cirebon, Adipati Batang, Adipati Jawa Barat, Adipati Madura, semua ditaruh di sini. Ya, jarang-jarang kembali ke tempat asalnya. Dan misalkan ada sesuatu, tinggal dipanggil cepat gitu, berkumpul untuk menyampaikan titah dari sang raja.
Itu struktural pemerintahan teman-teman. Jadi canggih ya. Itu tujuannya untuk meminimalkan pemberontakan yang sering terjadi di kala itu. Kemudian Sultan Agung itu dan para punggawanya itu pinter-pinter. Beberapa pencapaian Sultan Agung itu banyak teman-teman, seperti membuat kalender Jawa yang hingga saat ini masih dipakai banyak masyarakat Jawa. Itu kalender Jawa itu banyak dicetak di Banyumas, di Yogyakarta, di Solo, itu banyak dipakai itu kalender Jawa. Itu penggabungan kalender Jawa dan kalender Hijriah itu. Kemudian membuat karya sastra itu seperti serat sastro gending itu masih teman-teman ada di perpustakaan itu. Ya isinya ajaran pengetahuan antara manusia dengan sang Kholik, sang pencipta gitu. Istilahnya mengenai tauhid lah itu. Kemudian membuat beberapa serat Pranoto Mongso. Pranoto Mongso itu satu kitab atau buku yang digunakan untuk bercocok tanam teman-teman. Jadi untuk menebang pohon itu. Jadi pohon itu enggak tertentu, misalkan bambu itu enggak bisa dipotong sewaktu-waktu teman. Itu ada waktu tertentunya ya. Dia itu menua gitu, tidak berair di dalamnya. Itu ada di serat itu, di kitab yang dibuat Sultan Agung itu. Atau kapan waktu menanam yang tepat, Polowijo atau padi. Itu ada waktu-waktu tertentu. Jadi sungguh cerdas, luar biasa ya di zaman itu ya. Kemudian mendapatkan itu gelar Sultan Agung dari Haromain itu dulu, dari Syekh yang ada di sana, dan gelar itu dipakai di akhir masa hayatnya itu. Sultan Agung itu juga menginisiasi penyerbuan ke Batavia ya. Dulu itu kan Jawa masih di bawah kekuasaannya, dan satu-satunya tempat yang ditaklukkan oleh VOC itu ya Batavia, itu dikuasai VOC. Kemudian Sultan Agung tidak berkenan, kemudian istilahnya zaman dulu kalau nggak mau tunduk ya saya serang kamu dengan pasukan militer itu. Itu terjadi pada tahun 1628 pertama penyerangan itu. Tapi gagal ya teman-teman, karena jauh ya. Dulu itu dari Batavia ke sini itu kan sekitar 600 km ya. Dan dulu kita tahu medannya itu kan masih hutan belantara gitu. Susah banget untuk mencapai sana. Perbekalan juga kurang dan tidak berhasil. Kemudian diulang lagi 1629 dengan cara ya membuat lumbung-lumbung bekal makanan di pesisir utara itu. Tapi lagi-lagi ya mata-mata VOC itu di mana-mana. Kemudian gagal lagi karena dibakar ya, kita tahu ya, bakar lumbung-lumbung makanan di sana. Walaupun sampai akhirnya bisa menewaskan Jenderal Gubernur JP Kun itu yang di Batavia itu. Sebenarnya setelah 1629 itu Sultan Agung berencana menyerang Batavia kembali teman-teman. Cuman sampai akhir hayatnya tidak terlaksana ya. Padahal sudah membuat strategi yang bagus. Jadi memindahkan transmigrasi rakyat yang ada di khususnya Jogja sekitarnya itu ke Jawa Barat sana, ke Tangerang dan sebagainya untuk bercocok tanam. Nah, hasil dari bumi nanti untuk persediaan makanan para prajurit. Sebenarnya seperti itu. Cuman sampai akhirnya tidak terlaksana. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tempat istana Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, seperti ini. Sebenarnya setelah 1645 Sultan Agung wafat itu, keraton ini dipindah. Ini jadi cuman satu kali penempatan sebagai raja. Jadi cuman semasa Sultan Agung Hanyokrokusumo di sini itu teman-teman. Jadi putranya melanjutkan kerajaan itu pindah sekitar 2 km di sebelah sana teman-teman, sebelah timur sana itu ya. Itu kerajaan Pleret yang dirajai oleh Amangkurat I, Raden Mas Sayidin, itu putra mahkotanya itu. Jadi dipindah ini. Sayang ya nggak diteruskan di sini. Jadi kerajaannya dipindah tidak jauh dari sini. Mungkin video selanjutnya teman-teman nanti kita lihat kondisi dari Keraton Pleret di sana. Ini merupakan
Keraton Kerto. Sebenarnya sampai sana teman-teman kalau di ekskavasi ya, cuman kan butuh biaya banyak, harus membebaskan penduduk di sekitar itu ya, kan bisa diduga di sana itu kedatonya dan lain-lain. Pasti kalau dibongkar di ekskavasi bagian bawahnya itu seperti di sini ini. Itu ompaknya teman-teman, ompak untuk si tinggilnya ya, lemah dhuwurnya. Nah ini kan ke atas itu ya, lemah dhuwur. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kita ambil spirit dari perjalanan hidup Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja yang adil, yang tersohor dan bisa menguasai tanah Jawa dan sekitarnya itu. Lumayan, 32 tahun beliau itu berkuasa. Dan apa yang ditinggalkannya bukan hanya pembangunan fisik ya. Keratonnya aja nggak ada kok ini. Tetapi beberapa peninggalan karya sastra dan keilmuan. Dan sifat-sifat adil yang bukan pembohong. Dan Sabdo Pandito Ratu. Beliau merupakan salah satu pentolan Wangsa Mataram yang sangat diagungkan ya. Karena kepemimpinan, jiwa kepemimpinan dan sifat baiknya. Sampai di sini teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke media sosial lain. Bahwasanya kapan ini belum tahu ya, dibuka secara resmi tempat ini, Istana Kerto Sultan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.